warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya sekarang duduk di bangku kelas 10 Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Fata Nugraha. Saya akan meresensi buku dalam narasi dalam judul Analekta Fata Nugraha, kumpulan percikan catatan kecil, karya dari Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan, Pencinta Pendidikan Islam. Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan ini adalah seorang yang aktif dalam dunia kepenulisannya, dan banyak juga buku yang sudah beliau terbitkan, seperti buku Diaspora Islam Damai, Sejarah dan Wacana, hingga buku Analekta Fata Nugraha, dan masih banyak lagi buku yang sudah beliau terbitkan. Selain beliau aktif dalam dunia kepenulisannya, beliau juga mendirikan Yayasan Fata Nugraha dan menjadi salah satu pengasuhnya. Beliau lahir pada tanggal 18 Juli 1970. Ini beliau terlahir dari keluarga yang taat beragama. Pendidikan beliau dimulai dari TK, MWP, hingga mencapai S2 di Unsik pada tahun 2008 sampai tahun 2010 pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Di saat beliau kuliah, beliau aktif di berbagai organisasi seperti PMII dan IPNU, serta menjabat sebagai ketua. Selain itu, beliau juga aktif di dunia mahasiswa yang tergabung dalam BPMI dan pimpinan majalah kampus Saud Al-Quran. Dari situlah bakat menulis beliau ditempa melalui pengalaman jurnalistiknya. Buku karya Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan ini diterbitkan oleh Gema Media pada tahun 2021 dengan tebal buku mencapai 443 halaman beserta cover, dan juga terdapat 9 bagian di dalamnya. Bagian pertama yaitu Aswaja dari yang doktrin hingga manhajul fikri. Aswaja atau Ahlu Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlu, Al-Sunnah, Al-Jamaah. Kata ahlu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter. Dan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan. Bagian yang kedua adalah menelisik akar keislaman di Wonosobo. Kota Wonosobo tentu tidak lepas dari para kiai yang ikut menyebarkan agama Islam. Bagian yang ketiga yaitu sejarah pesantren Ciledug. Kata pesantren tidak lepas dari kata santri. Santri secara umum adalah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta, sastri, yang memiliki akar kata yang sama dengan sastra, yang berarti kitab suci, agama, dan pengetahuan. Bagian keempat adalah hikmah yang tak kenal lelah, yang mumpuni, yang berprestasi. Dalam bagian keempat ini terdapat beberapa pembahasan yang lebih mendalam lagi, seperti kenangan bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Husain Al-Munawar, dan masih banyak lagi. Kelima, tentang sosial, budaya, dan tradisi. Terdapat 2 pembahasan di dalamnya, di antaranya yang pertama, selamat ulang tahun Wonosoboku, hingga yang terakhir, tak sekolah namun tetap belajar. Bagian yang keenam adalah mengaji dari para pendahulu, seperti belajar dengan Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh hingga Pak Kiai Sa'al Mahfud. Bagian ketujuh yaitu tentang pendidikan antara mendidik dan mengajar. Pada bagian ini terdapat 5 pembahasan. Bagian yang ke-8 tentang mengenal gerakan pembaharuan pemikiran sebagai perbandingan. Dan bagian ke-9 yaitu tentang NU dan keumatan. Di dalam bagian ini terdapat 4 pembahasan, di antaranya sejarah NU dalam perspektif Google. Menurut saya, kelebihan dari buku Analekta Fata Nugraha ini bahasanya mudah dipahami oleh para pembacanya, dan terdapat beberapa kekurangan, di antaranya terdapat kata-kata yang kurang huruf dan kelebihan huruf. Namun dari kekurangan tersebut tidak mengurangi minat pembaca untuk membaca buku tersebut. Sekian resensi dalam narasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.